Ibu-ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita beribadah bersama sore hari ini. Walau di rumah saja, kita tetap bersukacita. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Sahat Sitorus yang telah menyiapkan firman Tuhan untuk kita sore hari ini. Mari kita mulai ibadah sore hari ini dengan menyanyi lagu Bagaikan Bejana. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari ibu-ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberikan kesempatan kembali untuk beribadah bersama ibu-ibu PWSR walau di rumah saja. Kami tetap merasakan kehadiran Tuhan saat ini. Mampukan kami untuk mengikuti ibadah ini dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah ini. Amin. Kita menyanyi kembali dari lagu Bagai Raja Wali. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia.
Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ibu-ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita ikuti bersama firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Sahat Sitorus. Ibu PW yang Tuhan kasihi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat merindukan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu PWester yang Tuhan kasihi, firman Tuhan sebagai dasar di dalam persekutuan PWester hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 6 yang mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ibu-ibu PWester yang Tuhan kasihi, yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan, kita yang merenungkan, dan kita yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Salam ibu-ibu PWester yang Tuhan kasihi. Bagaimana kabar? Sudah lama kita tidak bertemu. Kiranya damai sejahtera Allah menaungi kita semua. Saudara-saudaraku terkasih ibu-ibu PWester, kalau kita melihat firman Tuhan ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kita bersyukur punya Tuhan. Punya Tuhan Allah yang begitu mengerti, yang begitu memahami. Tuhan Allah yang hidup, yang tahu akan keperluan kita. Dikatakan di sini, janganlah hendaknya kamu khawatir. Nyatakanlah dalam segala hal keinginan, dalam doa dan permohonan kepada Allah dengan ucapan syukur. Kalau kita memperhatikan orang-orang dunia, khawatir akan hidupnya, ada di dalam kekhawatiran yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan hidupnya, tujuan keinginannya. Tetapi kita orang-orang percaya yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengajarkan kita melalui firman-Nya, melalui isi hatinya, supaya kita orang-orang percaya menghidupi firman Tuhan. Dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Yang pertama, janganlah hendaknya kamu khawatir. Khawatir menunjukkan ketidakpercayaan kita akan kemahakuasaan Allah. Masa pandemi COVID-19 ini menjadikan seluruh dunia dalam kekhawatiran, termasuk juga bangsa kita Indonesia. Tetapi saya mau bertanya, bagaimanakah kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, apakah kita khawatir? Saudaraku terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita, Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Berarti ada jaminan dari Tuhan.
Saudaraku terkasih, firman Tuhan mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dalam hidupnya? Saudaraku terkasih, ini pertanyaan dari Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan jalan kepada kita. Makanya kita bersyukur punya Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang memahami hidup kita umat manusia. Tuhan menjawabnya dengan di Matius 6 ayat 33 yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan Tuhan katakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita jangan khawatir mengenai sakit penyakit. Kita jangan khawatir mengenai bencana pandemi COVID-19 ini. Kita percaya kepada firman Tuhan. Isi hati Tuhan yang membentengi kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Ditambahkan kesehatan, ditambahkan berkat, ditambahkan kehidupan. Saudaraku terkasih, ada orang tidak khawatir karena berharap akan kekuatannya, karena berharap akan hartanya. Tetapi ini tidak berkenan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan menjauhkan hati kita kepada Tuhan. Tetapi marilah kita terpaut dan melekat kepada Tuhan. Tuhan yang mengerti, Tuhan yang memahami, Tuhan kita yang hidup. Saudaraku terkasih, kita bisa tidak khawatir apabila kita mengenal Allah dengan benar. Kita menghidupi firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibrani 13 ayat 5b sampai 6. Ada jaminan dari Tuhan. Tuhan mengatakan, aku sekali-kali. Berarti tiada pernah Tuhan membiarkan kita. Berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Bagaimana dengan ibu-ibu terkasih, ibu-ibu PWSTN? Percayakah kita kepada Tuhan? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah ada relasi, hubungan yang baik dengan Tuhan? Apakah kita merasakan kebaikan Tuhan di dalam setiap pergumulan kita, persoalan hidup kita? Jangan kita menjauh dari Tuhan. Tetapi kita harus melekat. Kita harus terpaut kepada Tuhan. Saudaraku terkasih, yang kedua yaitu menyatakan dalam segala hal keinginan. Di sini kita melihat Tuhan kita itu terbuka. Melalui Rasul Paulus mengatakan firman Tuhan. Menyatakan dalam segala hal keinginan. Baik keinginan kita yang besar, keinginan kita yang kecil, semuanya kita buka kepada Tuhan. Semuanya kita nyatakan kepada Tuhan. Itulah keterbukaan kita kepada Tuhan.
Itulah karena ada hubungan baik dengan Tuhan. Itulah karena dekatnya seseorang kepada Tuhan. Percayakan firman Tuhan. Percayakan isi hati Tuhan. Menyatakan berarti nampak, tidak tersembunyi. Kita berseru kepada Allah. Kita katakan apa yang ada di dalam isi hati kita kepada Allah. Dengan demikian, kita mengakui. Dengan demikian, kita percaya akan kebesaran Allah yang sanggup dalam segala hal. Kita mengakui, kita percaya kepada Allah yang sanggup dalam segala hal. Saudaraku terkasih, ibu-ibu PWSter. Yang ketiga dikatakan, menyatakan segala keinginan kita dalam doa dan permohonan. Dalam doa dan permohonan kepada Allah. Menyampaikan doa kepada Allah, saudara-saudaraku terkasih, perlu kita dengan baik dan benar. Berkomunikasi dengan Allah. Tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh. Karena kalau kita baik mengenal Allah, berarti kita mengandalkan, kita bergantung kepada Allah. Kalau kita dengan baik berdoa kepada Allah, kalau kita memohon berdoa kepada Allah, berarti kita hanya berharap kepada Allah, bukan berharap kepada manusia. Kalau kita baik berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, berarti ada hubungan, ada relasi yang baik dengan Allah. Itu yang ketiga. Ibu-ibu PWSter yang terkasih. Yang keempat, yaitu dengan ucapan syukur. Orang yang mengucap syukur, orang yang mengenal dirinya. Orang yang meninggikan Tuhan dengan mengucap syukur. Memuliakan Tuhan. Mengucap syukur akan kebesaran Allah yang memelihara, yang memimpin hidup kita. Kita seharusnya merendahkan hati di hadapan Allah. Hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan mengalami damai sejahtera Allah. Dengan adanya persekutuan yang benar. Dengan adanya persekutuan yang benar antara kita dengan Allah. Dengan adanya persekutuan yang baik antara kita dengan Allah. Dengan adanya persekutuan yang indah antara kita dengan Allah. Itulah hidup di dalam Tuhan yang mengalami damai sejahtera Allah. Ada ketenangan jiwa, ada ketenangan batin, karena Allah melalui rohnya ada di dalam diri kita, yang memimpin hidup kita di dalam kebenaran. Kita harus menjaga hidup kita selalu di dalam Tuhan. Kita harus menjaga hidup kita selalu ada di dalam Tuhan. Orang yang hidup di luar Tuhan tidak mengalami damai sejahtera Allah yang menjadikan seseorang gelisah, yang menjadikan seseorang gentar, yang menjadikan seseorang khawatir, yang menjadikan seseorang sedih, bahkan ada di keputusasaan. Ibu-ibu PWSter yang Tuhan kasihi, hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini anugerah karena hidup kita hanya oleh kemurahan Tuhan. Hidup ini
adalah anugerah karena hidup kita hanya oleh kemurahan Tuhan. Hidup ini adalah pilihan karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Hidup ini adalah perjuangan karena kita harus tetap berjuang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Ibu-ibu terkasih, ibu-ibu PWSter yang Tuhan kasihi. Sebagai penutup, ada pujian mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terpujilah Allah, Tuhan memberkati. Amin. Ibu-ibu PWSter yang Tuhan kasihi, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya hendaknya kami tidak khawatir dan kami menyatakan dalam hal segala keinginan kami dalam doa dan permohonan kepada Allah dengan ucapan syukur. Terima kasih ya Allah, ya Aba, ya Bapa, teguhkan kuatkan kami hidup di dalam firman-Mu. Tuhan berkati ibu-ibu PWSter ini, pengurus, ketua, sekretaris, bendahara, baik anggota. Tuhan memberkati menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Terima kasih berkati GKI Petra Pondok Pucung. Dalam berkat nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, mari kita menyanyi kembali dari lagu pujian Kuperlukan Juru Selamat. Kita Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram.
perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing. Ku di malam pun tentram, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing. Ku di malam pun tentram, bila Tuhanku membimbing. Ku di malam pun tentram. Kita berdoa syafaat. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami, sehingga pada kesempatan sore hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, walau dari rumah kami masing-masing. Kami menyadari bahwa semua itu bukan karena kuat dan hebatnya kami, namun itu semua karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa atas firman yang telah kami baca dan kami dengar. Kiranya firman itu dapat kami renungkan dan dapat menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Berkati Bapak Pendeta Sahat Sitorus yang sudah menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah pelayanannya semakin dipakai Tuhan secara luar biasa. Berkati juga keluarganya. Tuhan, kami juga berdoa, berkati persekutuan ibadah PWS GKOI, berkati ibu-ibu yang saat ini belum sempat mengikuti ibadah sore ini, agar kali Tuhan beri kesempatan untuk mereka bisa bersama-sama mengikuti ibadah PWS. Untuk yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan kondisinya. Untuk yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Kami serahkan doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Haleluya. Amin. Mari ibu-ibu silahkan menyampaikan doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Ibu-ibu terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita sudah sampai di penghujung. Mari kita akhiri ibadah PWS ini dengan menyanyikan lagu pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ku jawab ya, ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ibu PWSer yang Tuhan kasihi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan yang engkau dengar, dan jadilah saksi Kristus. Pulanglah dalam damai sejahtera, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.